Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa tentu saja memiliki segudang hikmah atau beribu-ribu hikmah di balik kewajiban syariat puasa itu. Apa salah satu hikmah yang paling penting dari puasa itu tercermin dari makna harfiah dari puasa itu sendiri. Makna harfiah dari puasa itu adalah imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Nah, menahan diri ini merupakan intisari dari puasa. Jadi ibadah itu ada yang berbentuk fi'lu, melakukan. Ada yang berbentuk tarku, meninggalkan. Ya, yang termasuk bagian dari ibadah yang bentuknya tarku atau meninggalkan adalah puasa. Karena itulah puasa sangat erat kaitannya dengan menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari nafsu. Manusia secara kejiwaan itu terdiri dari unsur akal atau pikiran dan dari unsur nafsu. Nafsu itu ada dua macam. Ada nafsu keinginan, ada nafsu kebencian. Nah, puasa ini diproyeksikan sebagai salah satu ibadah yang ditaklifkan, dibebankan, atau lebih vulgarnya dipaksakan kepada manusia agar mereka ini berlatih untuk menahan diri terhadap keinginannya dan menahan diri terhadap kebenciannya. Menahan diri itu merupakan unsur pokok dari hikmah atau kebijaksanaan, kearifan yang dimiliki oleh manusia. Untuk bisa menahan diri ini ada beberapa tingkatan. Untuk tingkat pertama, mereka menahan diri karena takut. Kemudian pada tingkat kedua, tingkat berikutnya mereka menahan diri karena malu. Dan pada tingkat berikutnya mereka menahan diri karena sadar. Ini prosesnya. Proses menahan diri. Ketika menahan diri itu sudah karena faktor kesadaran, maka disitulah manusia sampai kepada kearifan atau kebijaksanaan. Tapi kearifan dan kebijaksanaan itu tidak bisa dicapai oleh manusia dengan mudah. Ada proses yang sulit dan ada proses yang harus dipaksakan. Maka karena itulah puasa kemudian diwajibkan. Orang Islam wajib berpuasa karena mereka dipaksa untuk menahan diri. Karena dalam hidup ini manusia memang harus menahan diri. Jika tidak, maka mereka akan melakukan banyak sekali kerusakan di muka bumi. Nah, akal. Kalau secara harfiah dalam bahasa Arab, arti aklun itu adalah ikatan atau tali pengikat. Kenapa disebut dengan akal? Pikiran manusia itu disebut dengan akal. Itu karena pikiran manusia itu menjadi pengikat, pengendali dari nafsu. Hingga disebut dengan akal. Nah, akal inilah yang melahirkan manusia, melahirkan perasaan takut. Ketika manusia punya keinginan, tapi keinginan itu kemudian terhalang oleh rasa takut. Rasa takut itu timbulnya dari mana? Dari akal. Karena akal itu yang kemudian merumuskan mengenai adanya risiko-risiko. Pikiran manusia kemudian merumuskan adanya risiko-risiko terhadap sesuatu perbuatan. Maka karena itulah, meskipun manusia ingin, kadangkala dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena faktornya takut. Dari mana dia punya perasaan takut? Dari akal pikirannya.
memiliki kesimpulan bahwa ini berisiko. Ketika memiliki kesimpulan untuk berisiko, maka muncullah perasaan takut sebagai penyeimbang dari perasaan ingin yang ada dalam diri manusia. Perasaan takut ini bekal orang untuk bisa sadar. Kemudian ada perasaan malu. Itu juga bekal dari manusia untuk menapaki tangga kesadaran. Kapan manusia itu bisa merasa takut dan kapan manusia bisa merasa malu? Itu kalau ada kekuatan yang bisa memaksa dia, maka dia akan merasa takut. Atau ada tradisi atau kebiasaan yang kemudian menguasai lingkungannya, maka dia akan merasa malu untuk melawan kebiasaan ini. Nah, jika takut dan malu ini terus dilakukan oleh manusia, pada akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, maka akan berakhir, akan berbuah menjadi karakter atau jiwa dari manusia. Ketika sudah menjadi karakter dan jiwa, maka jadilah kesadaran. Itulah tahapan-tahapan bagaimana puasa itu bisa melahirkan manusia yang memiliki kesadaran untuk menahan diri. Jadi dari awalnya memang dipaksa, kemudian setelah dipaksa, kemudian menjadi terbiasa, setelah terbiasa kemudian menjadi jiwa. Ketika menjadi jiwa, maka lahirlah an-nafsul mutmainnah bil khair, jiwa yang sudah merasa tentram dengan kebaikan. Disitulah dia sampai ke tahap kesadaran. Karena itulah di dalam Islam selain ada puasa wajib, juga ada puasa sunnah. Dan puasa sunnah yang disyariatkan itu sifatnya memiliki banyak sekali momentum. Ada momentum pekanan, ada momentum bulanan, ada momentum tahunan. Kenapa? Karena menahan diri itu memang harus terus dilatih. Tidak hanya sekali kemudian selesai, tapi terus menerus. Sehingga momentum-momentum puasa itu ada dalam setiap waktu. Kalau dalam setiap pekan ada puasa Senin dan puasa Kamis. Dalam setiap bulan ada puasa, misalnya puasa ayyamul bid, hari-hari terang bulan, dan ayyamus sud, hari-hari gelap bulan. Dalam momentum tahunan ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, ada puasa Tasu'a, ada puasa Tarwiyah, dan puasa-puasa yang lain. Kenapa ada momentum berpuasa? Ada yang pekanan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Lah itu untuk membiasakan orang menahan diri. Jadi itu salah satu hikmah terpenting yang tercantum dari nama ibadah ini dengan nama siyam atau saum yang secara harfiah itu bermakna imsak atau menahan diri. Baiklah, sekian, semoga puasa kita bisa melahirkan kebersihan jiwa dan kebaikan jiwa bagi kita semua untuk berlatih tanpa henti mengendalikan nafsu kita, agar nafsu kita tidak melahirkan keburukan dan nafsu kita sibuk dengan kebaikan. Karena salah satu wasiat utama, pesan utama dalam tasawuf, nafsaka atau nafsuka illam tashghalha bitta'ah syaghalatka bil ma'siyah. Nafsumu, keinginanmu dan kebencianmu, illam tashghalha bitta'ah, jika kau tidak kau sibukkan dengan sesuatu yang baik, jika tidak kau arahkan terhadap sesuatu yang positif, syaghalakta bil ma'siyah, maka dia akan menyibukkanmu dengan perbuatan maksiat atau mencengkrammu dengan hal-hal yang negatif. Baiklah, selamat berpuasa, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.